Puji nama Tuhan. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Tema firman Tuhan hari ini adalah kuasa kesepakatan dalam doa. Matius 18 ayat yang ke-19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, terjadinya peristiwa bisnis dalam bidang apapun karena adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Terjadinya pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda latar belakang, itu pun juga karena adanya kesepakatan. Dan masih banyak contoh lain yang terjadi, yang terwujud ketika ada kesepakatan. Dalam prakteknya, kesepakatan membawa dampak yang sangat besar, membawa dampak yang positif dan menguntungkan bagi pihak-pihak yang melakukannya. Misalnya, kesepakatan gencatan senjata bagi yang sedang berperang. Hal itu akan membawa keuntungan bagi bangsa-bangsa, bagi negara-negara yang sedang berperang. Logistik bisa masuk, tenaga medis dan obat-obatan bisa masuk. Tentara yang berperang bisa istirahat untuk beberapa hari. Rakyat pun juga tidak dibuat tegang secara terus-menerus. Contoh lainnya misalnya, kesepakatan bagi hasil dalam kerjasama bisnis. Hal itu akan membawa keuntungan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kerjasama tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada kesepakatan, maka dapat berdampak buruk dan tidak menguntungkan bagi pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Kalau kita perhatikan konteks ayat pokok kita tadi, itu merupakan penegasan akhir bahwa orang yang bersalah dalam jemaat dapat diampuni atau tidak, dapat dihukum atau tidak oleh gereja. Semuanya tergantung dari proses persidangan, tergantung dari kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang untuk membuat keputusan. Ayat tersebut sebenarnya tidak hanya berkisar mengenai pengadilan atau pendisiplinan dalam gereja, namun juga bagi kesepakatan lain yang dilakukan oleh orang-orang percaya yang membawa dampak besar bagi kehidupan mereka semuanya. Kira-kira kesepakatan ini bisa diimplementasikan dalam hal apa saja? Khusus firman Tuhan hari ini saya batasi. Kesepakatan ini diimplementasikan dalam kehidupan doa. Sebab orang-orang percaya tidak bisa lepas dari kehidupan doa. Mari kita akan perhatikan implementasi kesepakatan dalam kehidupan doa yang seperti apa yang akan membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang pertama, saudara, kesepakatan dalam doa harus didasari dengan iman yang bulat, iman yang utuh. Kesepakatan yang didasari dengan iman akan membawa dampak positif yang besar. Misalnya, kesepakatan dalam berdoa untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, untuk penyelesaian pergumulan hidup, misalnya kesembuhan dari sakit penyakit, persoalan ekonomi, persoalan hubungan rumah tangga, dan lain sebagainya. Dasar iman yang dimaksud adalah secara bersama-sama menaruh keyakinan tanpa ragu terhadap Tuhan Yesus yang hadir dan pasti menolong sesuai dengan kehendak-Nya. Kita harus yakin secara bulat, secara utuh, secara bersama-sama bahwa Tuhan Yesus peduli. Tuhan Yesus pasti melakukan pertolongan, dan pertolongannya adalah yang terbaik bagi orang-orang yang sepakat memohon kepadanya. Yang berikutnya, saudara, kesepakatan berdoa untuk kepentingan bersama. Ketika kita bisa melakukan poin yang kedua ini, maka yakinlah kesepakatan itu
akan membawa keuntungan yang besar. Kesepakatan yang dimaksud ini bukan untuk menguntungkan salah satu pihak, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan bersama, untuk keuntungan semua pihak. Maka doa itu akan dijawab oleh Tuhan. Meskipun bentuk keuntungannya berbeda satu dengan yang lainnya, tetapi ketika mengedepankan kepentingan bersama, maka kesepakatan dalam doa akan menghasilkan keuntungan. Saya berikan contoh. Misalnya keluarga yang belum dikaruniai anak, bersepakat meminta kepada Tuhan seorang anak yang mendatangkan sukacita bagi semua. Keluarga bersepakat berdoa untuk anggota keluarga yang sakit berat, dan kita memohon supaya anggota keluarga itu sembuh, dan itu akan mendatangkan sukacita untuk semuanya. Jadi saudara, kesepakatan dalam berdoa untuk kepentingan bersama, maka akan mendapatkan perhatian khusus dari Tuhan. Sebab Tuhan sendiri yang menyampaikan, kalau saja 2 orang meminta, maka Tuhan akan mengabulkan. Dan pengabulan doa itu untuk kepentingan 2 orang yang berdoa. Kalau 3 orang, 4 orang, 5 orang atau lebih, mereka bersepakat untuk berdoa, maka Tuhan juga akan kabulkan segala permohonan mereka. Dan itu untuk kepentingan bersama sejumlah orang-orang yang berdoa. Kita bisa berdoa untuk pihak-pihak lain, tetapi pihak lain itu terkait dengan kita yang melakukan aktivitas berdoa bersama. Kita bisa berdoa untuk bangsa negara kita, karena kita adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Kita bisa berdoa untuk lingkungan di mana kita tinggal. Kita bisa berdoa untuk gereja di mana kita berjemaat. Jadi kita bisa berdoa untuk pihak lain, tetapi ada keterkaitan dengan kita. Itulah maksud dari poin yang kedua ini. Mari setelah kita pahami, kita mau praktekkan. Saudara boleh berdoa pribadi, saudara boleh berdoa sendiri, tetapi ternyata firman Tuhan memberitahu, kalau doa itu dilakukan secara bersama, secara sepakat, untuk kepentingan bersama, untuk keuntungan dan sukacita bersama, maka Tuhan menaruh prioritas, Tuhan menaruh perhatian, dan Dia menjamin untuk memberikan jawaban-jawaban terbaik atas doa-doa yang kita naikkan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.